warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak. Nah, sebelum ke definisi dari nilai mutlak, saya berikan ilustrasi kepada kalian apa itu nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ilustrasi atau contoh, di dalam regu paskibra ada yang namanya pimpinan regu. Si pimpinan regu ini bertugas memberi aba-aba. Apa tuh aba-aba yang pertama dari pimpinan regu? Yang pertama, dari posisi diam anggota regu paskibra, pimpinan regu memberikan aba-aba, yakni regu melangkah 3 langkah ke kiri dari posisi diam mereka atau posisi diam anggota regu. Jika kita ilustrasikan dalam sebuah garis bilangan, maka posisi diamnya itu adalah 0. Nah, dari posisi diam, si anggota regu itu disuruh melangkah ke kiri. Berarti di sebelah sini ya. -1, -2, -3. Bisa diberi garis seperti ini. Nah, ini yang dinamakan mutlak -3. Ilustrasi yang kedua, anggota regu diperintahkan atau diberi aba-aba untuk melangkah 4 langkah ke kanan dari posisi diam. Maka kita gambar lagi di sini, posisi diam itu tetap 0. Ke kanan berarti 1, 2, 3, 4. Ini namanya mutlak 4. Saya lanjutkan lagi. Yang kedua, ada seorang anak bermain lompatan. Anak ini bermain lompatan dari posisi diam. Lalu dia melangkah atau melompat ke depan sebanyak 3 langkah. Setelah itu, dia melompat lagi ke belakang sebanyak 4 langkah. Lalu melangkah lagi ke depan sebanyak 3 langkah. Lalu melangkah lagi ke belakang sebanyak 2 langkah. Dan ke belakang lagi 2 langkah. Dari soal ini kita gambarkan pada garis bilangan ya. Di garis bilangan, tadi kan anak itu melompat dari posisi diam. Posisi diam tetap berada di 0. Setelah itu, melangkah ke depan. Ke depan artinya dia harus ke kanan. 1, 2, 3. Ada di sini nih.
Setelah itu, si anak melangkah lagi atau melompat lagi ke belakang sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ada di posisi negatif 1. Setelah itu, anak melangkah lagi atau melompat lagi ke depan. Ke depan sebanyak 3 langkah. Kita hitung 1, 2, 3. Ada di posisi 2. Setelah itu, anak melangkah lagi atau melompat lagi ke belakang sebanyak 2 langkah. 1, 2 ada di posisi 0. Setelah itu, anak melangkah lagi ke belakang dari posisi 0 ini. Sebanyak 2 langkah, 1, 2. Berarti anak ada di posisi negatif 2. Lalu penulisannya adalah X sama dengan negatif 2 atau dengan pembahasan tiga ditambah negatif 4 karena dia ke kiri, ditambah 3 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2, maka sama dengan negatif 2. Bisa disimpulkan, nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Ya, seperti tadi tuh konsepnya pada garis bilangan real. Di sini saya berikan contoh lagi tentang nilai mutlak. Ada contoh yang pertama nih. Contoh yang pertama ada mutlak 3. Mutlak 3 bernilai 3. Maka di garis bilangan sama seperti tadi konsepnya dari 0, 1, 2, 3. Jadi di sini arahnya. Lanjut lagi. Contoh yang kedua ada juga yang dinamakan mutlak negatif 3, namun dia bernilai 3. Nah, mutlak negatif 3 dari titik 0 dia ke kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Seperti ini. Dari kedua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa jika yang pertama, jika tanda panah ke kiri maka bernilai negatif. Yang kedua sebaliknya, jika tanda panah ke kanan maka bernilai positif. Demikian pembahasan dari saya hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.